Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo pergi ke tempat tinggal milik Laksamana Maeda, yang merupakan sahabat dekat dari Ahmad Subarjo. Mereka memilih rumah tersebut karena dianggap aman dari tentara-tentara Jepang lainnya. Setibanya mereka di rumah Laksamana Maeda, mereka dipersilahkan untuk masuk dan pergi ke meja makan untuk membahas teks proklamasi. Paragraf pertama dalam teks proklamasi kemerdekaan bangsa diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan paragraf kedua merupakan usulan Muhammad Hatta. Setelah mereka bertiga selesai membahas hal tersebut, mereka meminta saran kepada golongan muda, yakni Sukarni dan juga Sayuti Melik. Sukarni menyarankan untuk mengganti penandatanganan dari ditandatangani oleh semua pihak yang hadir mengikuti saat proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat menjadi hanya dilakukan oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil-wakil rakyat Indonesia. Di sisi lain, Fatmawati yang merupakan istri dari Soekarno menjahitkan bendera merah putih untuk dikibarkan esok harinya. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 9 pagi, Soekarno enggan keluar dari kamarnya sebelum Hatta datang meskipun Ahmad Subarjo sudah membujuknya sedemikian rupa. Hingga akhirnya jam 9.30 Hatta pun datang dan mereka segera bersiap-siap untuk membacakan teks proklamasi. Pukul 10 teks proklamasi pun dibacakan. Sebelum membaca naskah pendek yang telah diketik dan dibubuhi beberapa coretan, Bung Karno memberi pidato pengantar sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Setelah itu, Bung Karno pun mengumandangkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan Bung Hatta berdiri sedikit di belakang sebelah kiri. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 08 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, Latif dan Suhud diminta untuk mengibarkan bendera merah putih. Di sana mereka meminta salah seorang relawan yang menonton untuk membantu mengibarkan bendera merah putih tersebut. Akhirnya, setelah bendera merah putih dikibarkan, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan serempak oleh seluruh orang yang hadir pada pembacaan teks proklamasi tersebut.
seluruh rangkaian dijalankan, peserta yang hadir dibubarkan karena waktu telah menunjukkan jam 12 siang dan akan dijalankannya ibadah Jumatan. Nah, sekian rangkaian pembuatan dan pembacaan teks proklamasi tanggal 16 sampai 17 Agustus 1945. Namun, di balik itu, ada sebuah kejadian di mana Soekarno secara tidak sengaja membuang teks asli dari teks proklamasi yang untungnya ditemukan oleh BM Diah di sebuah tong sampah di ruang milik Soekarno.